Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di acara Makna Ramadan Bukalapak. Apa kabar nih teman-teman Bukalapak, Bapak dan Ibu Juragan Mitra Bukalapak, Om dan Tante Pelapak, serta para jagoan UMKM di seluruh Indonesia, khususnya yang nonton juga nih dan menyimak Makna Ramadan melalui channel YouTube Bukalapak dan Mitra Bukalapak. Semoga semuanya selalu sehat dan juga semangat mencari keberkahan di bulan Ramadan yang mulia ini. Dan juga mudah-mudahan teman-teman terus diberikan kesehatan serta kelancaran dalam beribadah dan berpuasa. Amin ya rabbal alamin. Nah, kali ini sambil ngabuburit berfaedah, yuk kita manfaatkan kurang lebih 1 jam ke depan dengan mendengarkan tausiah dan penampilan kesenian Islami yang tentunya menarik, persembahan dari para lembaga partner zakat dan donasi Bukalapak. Ini adalah program spesial bulan Ramadan dari Bukalapak yang akan membahas lebih dalam tentang keistimewaan bulan Ramadan, keutamaan zakat, serta amalan yang insya Allah dapat meningkatkan diri dan kualitas keimanan kita. Juga di bulan berbagi ini, tak lupa kami mengundang teman-teman Bukalapak dan Juragan Pelapak serta jagoan UMKM untuk menunaikan zakat melalui aplikasi Bukalapak yang ditampilkan dalam QR Code sepanjang acara Makna Ramadan ini. Jadi bisa langsung di-scan, kemudian langsung terhubung ke aplikasi Bukalapak. Temukan Buka Zakat dan silahkan tunaikan zakat pada Bukalapak. Baiklah, untuk acara yang pertama kita akan mengundang guru dan narasumber kita untuk memberikan tausiah dari salah satu lembaga partner kita, yaitu Rumah Yatim. Mari kita saksikan bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin wal muslimat, jamaatul muslimin rahimakumullah. Puji dan syukur marilah kita sama-sama panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia-Nya, kenikmatannya kepada kita semuanya. Hingga saat ini kita semuanya diberikan kesempatan oleh Allah untuk senantiasa memaksimalkan seluruh amalan ibadah kita dalam rangka mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sama-sama sampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, tabi'un tabi'in, dan kepada kita semuanya umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Di mana bulan suci Ramadan merupakan bulan yang dimana di situ disebutkan dari segi katanya saja Ramadan, artinya bulan penghapusan. Bahkan para ulama ada yang menafsirkan Ramadan artinya adalah pembakaran, penghangusan. Apa yang dibakar? Apa yang dihanguskan? Yaitu dosa-dosa kita. Dosa-dosa yang pernah kita lakukan, baik yang terasa maupun yang tidak terasa, baik yang besar maupun yang kecil. Untuk itu, Ramadan merupakan sebuah bulan yang dimana kita semuanya dosa-dosa kita akan terampuni. Kita sambut, kita junjung, dan kita isi bulan suci Ramadan ini dengan hal-hal yang sifatnya akan lebih membuat diri kita berpahala, semakin utama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Maidah ayat 24 Allah menyebutkan, Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum wa alamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tusyarun. Orang beriman jika Allah memanggilnya untuk sesuatu yang akan menghidupkan dirinya, maka dengan bersegera dia menyambutnya, mendatangi. Kata Allah, hai orang-orang beriman, istajibu lillah, penuhilah seruan-seruan Allah, walir rasul,
dan seruan-seruan Rasulnya. Idza da'akum, apabila Allah dan Rasulnya mengajakmu, lima yuhyikum. Mengajak apa? Mengajak terhadap sesuatu yang akan menghidupkan kita. Apa yang dihidupkan? Diri kita. Mungkin beberapa hari yang lalu atau beberapa bulan yang lalu kita merasakan kegersangan. Ada masa di mana diri kita jauh dengan Allah. Ada masa di mana kita tidak merasakan kenikmatan hidup dunia ini, kenikmatan keimanan, keislaman dan lain sebagainya. Menunjukkan bahwa ada sesuatu yang mati di dalam diri kita. Allah panggil, Allah hidupkan lagi dengan berbagai macam fasilitas yang Allah berikan. Salah satunya bulan suci Ramadan. Idza da'akum lima yuhyikum. Allah memanggil kita untuk menghidupkan kita. Untuk menghidupkan keimanan kita. Untuk menghidupkan nurani kita. Agar kita semakin muqarabah, semakin dekat dengan Allah. Kaum muslimin rahimakumullah. Maka dari itu, wa'alamu, ketahuilah bahwa Allah yahulu bainal mar'i wa qalbi. Allah akan menempati antara kita dengan hati kita, di mana di situ Allah akan hidupkan kita dengan sesuatu yang akan diri kita semakin mendekatkan diri kepada Allah, yaitu dengan adanya bulan suci Ramadan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Di 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan ini ada sebuah keutamaan lagi, yaitu ibadah i'tikaf, di mana kita berharap kepada Allah agar kita mendapatkan Lailatul Qadar. Sebagaimana yang Allah sampaikan di dalam surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr. Jadi aku turunkan di bulan suci Ramadan ini ada yang namanya bulan, satu hari, satu malam, di mana lebih baik daripada 1000 bulan. Khairum min alfi syahr. Apa? Yaitu Lailatul Qadar. Maka kewajiban kita di mana 10 hari terakhir itu masa itkum minan nar, sepertiga terakhir di bulan suci Ramadan, masa itkum minan nar, masa pembebasan dari api neraka. Maka kesempatan kita untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan ibadah i'tikaf, berdiam di masjid dengan memperbanyak zikir, memperbanyak kajian, dengan memperbanyak istighfar, sehingga kita semuanya lahir ketika Idul Fitri berada dalam kondisi bersih, terlepas daripada dosa-dosa. Di mana kalau kita lakukan i'tikaf, karena di situ ada satu malam, Allah tidak sebutkan malam apa, malam tanggal berapa. Sekalipun hadis menyebutkan ada pada malam-malam ganjil, malam 21, 23 dan seterusnya. Tetapi kita ingin semuanya malam adalah merupakan kebaikan Lailatul Qadar bagi kita, maka kita gunakan i'tikaf di 10 malam hari, di sepertiga malam hari terakhir di bulan suci Ramadan ini. Di sini Rasulullah SAW sampaikan, man qoma Lailatul Qadar imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi wa man shoma Ramadan iman wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang mendapatkan Lailatul Qadar, berdiri di malam hari i'tikaf di bulan suci Ramadan, maka ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni dosa-dosanya. Dan barang siapa yang saum di bulan Ramadan, imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosa-dosanya. Itulah keunggulan saum. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Selebihnya kita semuanya mengharapkan kepada Allah agar bulan suci Ramadan ini kita semuanya diampuni dosa-dosa kita. Begitu pula kita berharap kepada Allah agar mendapatkan pertolongan Allah. Pertolongan apa? Pertolongan atas segala apa-apa yang kita inginkan. Kita menginginkan kesuksesan, kita menginginkan kegembiraan, kita menginginkan kebahagiaan, keberkahan di dalam hidup, khusus di dalam ibadah, soleh anak-anak kita, baik keluarga kita, sejahtera keluarga kita. Kita berharap. Maka dengan cara apa? Mengharapkan pertolongan Allah dengan sebaik-baiknya. Untuk itu salah satu keutamaan kiat-kiat agar kita mendapatkan pertolongan dari Allah, ya kita minta kepada Allah. Di bulan suci Ramadan kesempatannya bagi kita. Kenapa? Karena sifat orang yang beriman adalah memiliki keyakinan bahwa janji-janji Allah itu adalah pasti akan diberikan. Kata Allah disampaikan dalam surat Al-Fatir ayat 5. Ya ayuhan nas, inna wa'dallahi haq. Kami meyakini, saya meyakini bahwa hadirin kaum muslimin semuanya berharap bahwa di bulan suci Ramadan ini akan adanya pertolongan Allah. Tetapi apakah dengan pertolongan Allah itu kita meyakini atau tidak? Yang pertama yang harus kita kuatkan dalam diri kita karena keimanan, yakini bahwa bulan suci Ramadan ini adalah bulan di mana
pertolongan Allah akan diberikan kepada kita. Ayo kesempatan kita, minta apa? Inilah kesempatannya. Bahkan mungkin yang punya anak sekarang dalam masa pendidikan, minta disukseskan pendidikannya. Ada yang anaknya ingin melanjutkan sekolah kepada perguruan tinggi, doakan oleh kita. Ada anaknya yang ingin sukses hafal 30 juz, doakan oleh kita. Inilah kesempatannya. Ya ayuhan nas, inna wa'dallahi haq. Kita meyakini bahwa janji Allah itu adalah hak, benar. Tidak ada janji Allah yang tidak benar. Maka kita meyakini dengan janji Allah ini, kita bersemangat, kita berupaya bahwa Allah akan menurunkan pertolongan kepada kita. Innahum lahum al-mansurun. Allah sampaikan dalam surat As-Saffat ayat 107. Mereka itu pasti akan mendapatkan pertolongan Allah. Siapa? Orang-orang yang beriman, orang-orang yang berpuasa, orang-orang yang bersedekah, orang-orang yang berzakat. Mereka akan mendapatkan pertolongan Allah. Orang-orang yang meyakini kesungguhannya akan ditolong oleh Allah. Wa anna jundana lahumul ghalibun. Kenapa? Karena hakikatnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang berpuasa, orang-orang yang bersedekah, orang-orang yang berzakat, yang berinfak, yang menuai, yang mengorbankan hartanya demi kesejahteraan orang lain, demi kesejahteraan umat, demi kebaikan orang-orang lain, yang ingin merasakan orang lain agar merasakan kebahagiaan seperti dirinya. Hakikatnya mereka adalah tentara-tentara Allah. Mereka adalah petolong-petolong Allah. Wa inna jundana lahumul ghalibun. Dalam surat As-Saffat ayat 173 Allah sampaikan. Dan sesungguhnya mereka itu adalah tentara-tentara Allah yang pasti mendapatkan kemenangan dengan segala bentuk pengorbanannya. Begitu pula dalam surat Al-Mu'min ayat 51 Allah sampaikan, Inna lanansuru rusulana waladzina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashad. Sesungguhnya aku akan menolong hamba-hambaku orang-orang yang beriman di dalam kehidupan dunia ini. Kita meyakini itu semuanya. Selanjutnya, apakah ada enggak yang menghalangi pertolongan Allah? Ada saja yang menghalangi. Apa yang menghalangi pertolongan Allah? Satu-satunya yang menghalangi pertolongan Allah adalah yaitu kita bersuudzon kepada Allah. Allah sampaikan dalam satu suratnya, "Man kana yazunnu alla yansurahullahu fid dunya wal akhirah falyumli bisababi ila sama tsumma yaqta fayanzur hayudhibana kaiduhu ma yaghid." Barang siapa yang menyangka bahwa Allah sekali-kali tiada menolongnya Muhammad di dunia dan di akhirat, maka hendaknya ia merentangkan tali ke langit. Artinya apa? Bahwa barang siapa yang memiliki yang mengharapkan pertolongan Allah tetapi dia bersuudzon, berburuk sangka bahwa Allah itu akan mengampuni atau tidak, Allah akan mengampuni atau tidak, maka disitulah yang menghalangi kita, yaitu kita tidak meyakini bahwa Allah akan menolong kita. Ya selesai, Allah tidak akan menolong kita. Tapi jika kita meyakini kalau Allah akan menolong kita, maka Allah akan menolong kita. Jadi perbanyaklah berbaik sangka kepada Allah, berprasangka baik kepada Allah bahwa Allah akan menolong kita, akan membaikkan kita, dan akan menolong, mengabulkan segala permohonan kita. Sebagaimana Allah akan menguji kita, sebagaimana Allah akan menolong kita, maka Allah akan menguji. Terkadang pertolongan Allah itu dengan sesuatu yang kita tidak menyangka-nyangkanya. Bahkan terkadang pertolongan Allah itu datang kepada kita, sesuatu yang kita menyangkanya itu bukan pertolongan Allah, dengan cara yang begitu pahit, dengan cara yang begitu sulit. Kadang pertolongan itu datang dari mana, hakikatnya semata-mata karena Allah ingin menetapkan agar kita meyakini bahwa pertolongan itu pasti akan dikabulkan. Salah satu contoh, Allah akan menolong hamba-hambanya di mana satu kasus seperti Nabi Musa ketika masih bayi, di mana di situ ada sebuah kebijakan dari Fir'aun yang menyampaikan bahwa akan adanya satu nabi yang akan menumbangkan kekuasaan Fir'aun. Maka disitulah Fir'aun menyuruh bahwa seluruh bayi yang dilahirkan laki-laki harus dimusnahkan, harus dilenyapkan. Ketika itu ibunya Nabi Musa berdoa kepada Allah, ya Allah tolonglah anakku, tolonglah Musa ya Allah. Maka Allah wahyukan, Allah sampaikan, Allah perintahkan kepada ibunya Musa dalam surat Al-Qasas ayat 7. Wa wahayna ila Musa an ardi'i fa idza khifti 'alaihi falqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani. Allah mengilhamkan di situ, dan kami ilhamkan kepada ibunya Musa, an ardi'i, susui dulu anakmu. Fa idza khifti 'alaihi falqi, jika kamu merasa takut dengan kondisi yang ada karena akan dilenyapkan bayi-bayi yang baru dilahirkan, fa'alkihi fil yami, hanyutkan ke sungai. Kadang pertolongan Allah itu sesuatu yang memang tidak kita, sesuatu yang pahit. Jadi pertolongan Allah akan datang kepada kita dengan cara didapatkan dengan cara yang pahit, dengan cara bersungguh-sungguh.
Nggak mungkin pertolongan Allah akan kita dapatkan dengan cara biasa-biasa. Bayangkan kita ingin diijabah doa kita, sementara kita malas untuk bertahajud, malas untuk tarawih, malas untuk berzakat, malas untuk berimpak, merasa berat untuk bersedekah. Bagaimana mungkin pertolongan Allah akan datang kepada kita? Salah satu contoh ibunya Nabi Musa untuk mendapatkan pertolongan Allah, untuk menyelamatkan anaknya, hanyutkan anaknya ke sungai. Kan itu merupakan sebuah tindakan yang begitu hampir mustahil, hampir berat, hampir tidak mungkin dilakukan. Kenapa? Begitu beratnya harus menghanyutkan seorang bayi ke sungai. Kita juga sama untuk menginfakkan sedekah kita, untuk mensedekahkan, untuk menzakatkan harta kita. Berat. Kenapa? Oh, ini harta telah kita cari, telah kita dapatkan dengan bersusah payah. Tapi pada akhirnya Allah perintahkan berzakat, berinfak. Bahkan sebentar lagi nanti ada di akhir zakat fitrah, ada zakat harta. Semuanya kita lakukan. Semata-mata apa? Karena kita ingin mendapatkan pertolongan Allah. Karena nanti kelak di yaumil qiyamah, kelak ketika kita berhadapan kepada Allah, tidak ada yang harta tidak bermanfaat, anak tidak bermanfaat. Semuanya yang bermanfaat adalah mereka yang telah kita korbankan. Bukankah seseorang yang telah meninggal itu fa asaddaqu wa akum minas sholihin, ya Allah, dalam surat Al-Munafiqun ayat terakhir. Berilah aku kesempatan ya Allah, balikan lagi ke dunia. Kesempatan apa? Kesempatan untuk hidup. Fa asaddaqu wa akum minas sholihin. Seandainya aku hidup lagi di dunia ya Allah, fa asaddaqu, aku akan bersedekah. Aku akan berzakat. Aku akan berinfak, aku akan memperbanyak amal soleh. Wa aku minas sholihin, dan aku akan menjadi orang soleh, tidak akan menjadi orang yang buruk. Begitulah keinginan kita. Maka inilah kesempatan kita. Bulan suci Ramadan berat memang, berat untuk melaksanakan membaca Al-Quran, berat untuk berzikir, berat untuk sholat berjamaah, berat untuk berbuat baik, berat untuk silaturahim, berat untuk bersedekah, berat untuk berzakat. Tapi itu semuanya akan mendatangkan pertolongan Allah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Maka dari itu, kiat-kiat untuk mendapatkan pertolongan Allah adalah yang pertama, iman dan takwa. Allah sampaikan di dalam surat Al-A'raf ayat 96, walau an ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama wal ardh walakin kadzdzabu fa akhadhahum bima kanu yaksibun. Jika sekiranya penduduk negeri-negeri beriman, jika sekiranya kita semuanya masyarakat beriman dan bertakwa, pastilah kami akan limpahkan. La fatahna alaihim, akan aku bukakan keberkahan dari pintu-pintu langit. Barakati minas sama, pintu keberkahan dari langit dan dari bumi. Yang dari langit turun akan menjadi berkah, yang dari bumi keluar tumbuh akan menjadi berkah, menjadi rahmat bagi kita semuanya. Ini menunjukkan bahwa pertolongan Allah akan diberikan kepada kita jika penduduk bumi beriman dan bertakwa. Sebagaimana tadi di awal, Ramadan adalah landasannya panggilan keimanan. Kalau tidak beriman, kenapa orang itu tidak puasa? Ya karena tidak merasa iman, tidak merasa dipanggil. Panggilan keimanan itu panggilan keyakinan, ruhiyah antara kita dengan Allah. Orang yang memiliki hubungan vertikalnya kuat dengan Allah, maka akan terpanggil untuk melaksanakan ibadah puasa, akan terpanggil untuk melaksanakan sholat, akan terpanggil untuk melaksanakan zakat, infak, sedekah dengan sepenuh kemampuannya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, untuk itulah dasar, syarat yang utama, landasan yang pertama upaya kita agar kita mendapatkan pertolongan Allah adalah iman dan takwa. Takwa itu apa? Imtisalu awamirillah wajtinabun nawahi. Sebagaimana tadi disampaikan di awal, yaitu melaksanakan seluruh perintah Allah. Apa perintah Allah? Salat, berinfak, membaca Al-Quran, berzikir, dan mengimani Allah. Itulah takwa. Wajtinabun nawahi, dan menjauhi larangan-larangan Allah. Hal-hal yang dilarang oleh Allah. Berbuat dusta, berbuat fasik, meminum-minum yang haram, memakan hal-hal yang haram, jauhi mulai oleh kita. Karena itu semuanya akan menjauhkan kita daripada Allah. Itulah mungkin beberapa hal yang harus kita lakukan dalam upaya untuk mendapatkan karunia Allah, untuk mendapatkan pertolongan Allah. Apapun yang kita lakukan, Allah akan senantiasa bersama kita. Allah akan senantiasa mengabulkan kita. Kesempatan kita di bulan suci Ramadan, mengupayakan segalanya. Berusaha dengan cara bersungguh-sungguh, berdoa dengan cara bersungguh-sungguh, beribadah, perbanyak ibadahnya, ikhlaskan, mantapkan ibadahnya semata-mata lillahi ta'ala. Maka di akhir kelak nanti kita akan mendapatkan keunggulan, keutamaan, padilah-padilah yang Allah berikan di bulan suci Ramadan. Ampunan, otomatis kita akan dapatkan ampunan ketika ibadah saum kita didasari dengan keimanan. Pertolongan, akan Allah berikan pertolongan ketika kita ikhtiar di dalam segalanya, ikhtiar di dalam ibadah, bekerja dan sebagainya. Sehingga pertolongan Allah akan datang kepada kita. Maka itulah keunggulan-keunggulan, upaya-upaya yang harus kita isi di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita semuanya
memasuki bulan suci Ramadan ini di tahun 1443 Hijriah ini, kita mendapatkan pertolongan Allah yang sebanyak-banyaknya, yang sebaik-baiknya, yang semulia-mulianya, sehingga kita mendapatkan pertolongan Allah dengan diampuni dosa kita dan mendapatkan pertolongan Allah dengan berbagai macam anugerah dan rahmat yang diberikan kepada kita dan kepada semua umat manusia. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikianlah yang bisa disampaikan. Mohon maaf banyak kekurangan dan kehilapan. Akhirul kalam, aqulu qouli hadza billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, semoga kita semua dapat mengambil hikmah dan pembelajaran dari tausiah yang disampaikan. Dan langsung saja tanpa berlama-lama kita melanjutkan untuk menyimak penampilan kesenian Islami dari adik-adik binaan Rumah Yatim. Yuk kita saksikan. Kami ucapkan terima kasih banyak sekali lagi kepada Rumah Yatim dan teman-teman Bukalapak dimanapun berada yang telah menyaksikan acara Makna Ramadan kali ini. Sekian acara kita pada hari ini dan jangan lupa ya untuk menunaikan zakat di Buka Zakat pada aplikasi Bukalapak.
Sampai jumpa lagi di sesi berikutnya. Terima kasih atas dukungan dan kehadiran teman-teman semua, walaupun masih online ya. Dan jangan lupa untuk terus ikutan acara Makna Ramadan dalam program Buka Kebaikan Ramadan. Stay safe and healthy. Selamat berbuka puasa sesaat lagi bagi yang menjalankan ibadah puasa. Selamat menyambut Idul Fitri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.